Oke, halo semuanya, welcome to Segar Talks. Hari ini bersama saya Tiara, kita mau ngobrol sedikit bersama dengan orang yang cukup berjasa buat SKI. Please welcome Cireni. Terima kasih Tiara untuk kesempatannya di Segar Talks. Sama-sama. Saya dikasih kesempatan perdana. Perkenalkan, saya Reni Lauren, Direktur Utama dari PT Segar Kumala Indonesia. Sebelumnya, thank you Cireni sudah mau mengisi Segar Talks hari ini. Untuk pertama kalinya ya, Ci. Oke, jadi kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih, Ci, tentang Cici dan juga yang pastinya SKI sendiri. Ya, jadi kalau boleh tahu nih, Ci, kalau boleh kepo sedikit, sejak kapan sih Cireni memulai karir di SKI? Sejak kapan, dari tahun berapa, dan sampai saat ini? Oke. Saya mulai bekerja di SKI itu tahun 2004. 2004 itu saya kerja pertama kali di SK dulu namanya. Itu kantornya itu masih bertempat di Ancol posisinya. Terus bentuknya ruko, di sana itu ada sekitar 15 orang ya dalam satu ruko. Jadi memang cukup kompak, tapi kita semua bekerja ada divisinya masing-masing. Oke. Nah, di zaman itu memang mesinfek itu masih sangat penting. Jadi banyak hal yang dilakukan melalui mesinfek, sehingga tidak seperti sekarang, zaman tuh gampang email aja. Ya, pakai internet semua, Ci. Tahun 2004 memang masih beberapa perusahaan menganggap fax itu lebih formal daripada email pada saat itu. Jadi pada saat itu apa aja sih yang saya kerjakan? Saya kerjain semuanya sih, saya nggak pilih-pilih kerjaan, dari mulai submit data, masukin data, telepon supplier, telepon PPJK, terus transfer data, dan mostly pekerjaannya lebih ke membantu atasan langsung sih. Saya harus lebih responsif apa yang dibutuhkan. Karena saat itu apa aja juga saya bantuin, sampai misalnya dia punya handphone sampai ke lock. Zaman dulu tuh ada SIM card ke lock, jadi kita harus cari tahu PUK-nya. Terus saya juga kadang-kadang bantu beliau untuk mencari data untuk tugas anaknya. Terus saya juga terkadang membantu beliau untuk mencari barang tercecer, seperti kartu kreditnya yang bisa tercecer di kolong-kolong meja. Jadi saya juga bantuin juga. Jadi sebenarnya saya nggak pilih pekerjaan, saya sangat pikir saya ini responsif terhadap apa sih yang dibutuhkan oleh atasan saya. Jadi saya inisiatif, bukan karena disuruh ya, memang saya inisiatif pada saat itu, memang pengen bantuin aja. Terus tahun 2012 saya pertama kali dikasih kesempatan untuk memimpin satu divisi purchasing sendiri. Terus tahun 2017 saya memimpin satu divisi kecil itu, menjadi direktur SKI. Oke. Terus dimulai dari rekrutmen, salah satu Tiara ya. Terus rekrutmen, evaluasi, rotasi, monitoring itu saya lakukan sampai sekarang tahun ini. Terus di tahun 2018 saya juga memimpin perusahaan PPJK. Oke. Di sana memang ada perubahan tata kelola di dalam perusahaannya, dari remunerasinya saya rubah, terus divisinya. Jadi sama juga melakukan evaluasi, rotasi, monitoring, dan sampai sekarang tinggal monitoring aja yang diperlukan. Selanjutnya tahun 2019 kita ada coba untuk ngetes ekspor manggis ya pada saat itu. Mungkin Tiara tahu. Kita ada coba ekspor manggis. Kira-kira kita ada kirim 20 kontaineran lah ke Cina. Tidak termasuk dengan pengiriman yang pesawat ya. Bisa juga ada pengiriman pesawat juga ke sana. Terus tahun 2020 saya juga memimpin perusahaan dengan orientasi yang skala lebih kecil, di mana customer-nya lebih ke end user ataupun retailer yang kecil. Kemudian tahun 2021 kita mulai menyusun untuk persiapan menuju IPO. Tahun 2022 kita menggelar IPO untuk SKI. Keren. Hingga sekarang 2023 ya, Ci? Ya. Tinggal pengembangannya aja ya. Oke, jadi keren banget sih, cukup terinspirasi juga. Karena kalau yang tadi Cici cerita, tiap tahun selalu ada hal yang dilakukan, Ci. Jadi terus evaluasi dan monitoring, sampai ke trial dan error untuk coba suatu hal yang baru.
Tapi untuk dalam bekerja di dalam industri suplai buah-buahan ini, tantangan terbesarnya apa sih, Ci? Untuk kerja di buah, menurut saya tantangan terbesar itu adalah kecepatan. Jadi buah kecepatan itu penting. Oke. Kecepatan dalam memutuskan apa yang harus dibeli dari luar, dan kecepatan dalam mengeksekusi produk yang jadi harus segera dijual. Jadi bisnis buah ini nggak jauh dari bisnis sampah ya. Jadi bisa. bisnis buah ini satu stage aja udah jadi sampah. Jadi kalau kita lambat, buah ini sudah menjadi sampah. Jadi tidak bisa disuplai lagi. Jadi penanganan tuh harus cepat. Semua hal itu didistribusikan dengan cepat. Jadi kecepatan itu sangat penting di bisnis buah ini. Kecepatan sangat penting. Oke, dan juga tadi Cici sempat ngebahas strategi. Nah, di SKI ini apa sih, Ci, strategi yang dilakukan untuk mengembangkan SKI sendiri? Saya tuh selalu berpikir untuk manajemen itu paling bagus tuh menjalankan PDR. PDR itu plan, do, and review. Jadi apa yang akan kita kerjakan, kita planning dulu tentunya, terus kita coba dan kita laksanakan, terus setelah kita laksanakan kita akan menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki dan kita review. Jadi itu yang terus dilakukan sih. Jadi manajemen itu harus responsif agar selalu relevan dengan perubahan yang ada, karena ada perubahan market, situasi dan lain sebagainya. Sehingga itu penting untuk mereview dan memonitor kembali agar kebijakan yang dibuat oleh manajemen menjadi cocok dengan perkembangan zaman. Dan juga up to date ya, Ci? Yes, betul. Oke. Jadi tadi Cici bahas plan, do, review, Ci, untuk pengembangan strategi dan pengembangan SKI. Nah, seperti yang kita tahu, Ci, 2 tahun yang lalu kita ngalamin dampak COVID-19 yang melanda semua negara, bukan cuma Indonesia doang, dan bahkan dampak sosial, dampak ekonomi semuanya menjadi terdampak gitu, Ci. Nah, kalau yang saya lihat SKI sendiri sepertinya tidak merasakan dampak, Ci. Karena kita selalu merekrut karyawan baru dan sekarang makin banyak karyawannya. Nah, ada gak sih, Ci, strategi khusus yang dilakukan SKI sehingga hal COVID ini nggak terdampak sama SKI? Iya, memang pada saat pandemi kalau kita flashback ya, orang-orang itu membutuhkan 3 hal penting sih. 1 yang berhubungan dengan kesehatan, 2 yang berhubungan dengan kebersihan, 3 yang berhubungan dengan kenyamanan. Itu yang dicari orang pada saat pandemi. Jadi berhubungan dengan kesehatan, salah satu produk kita itu adalah memang untuk kesehatan ya. Jadi produk kita higienis, terus produk kita memberikan kesehatan dan manfaat bagi yang mengkonsumsinya, juga memberikan kenyamanan. Jadi produk kita ini resist terhadap situasi pandemi saat itu. Dan dengan adanya resistensi itu kita menjadi semakin pede untuk mencoba menggelar IPO ya. Jadi mulai menyusun rencana IPO, dan memang pada saat itu kita juga mulai dengan pengembangan cabang, terus buka cabang. Jadi perusahaan yang bisa resist sebelum pandemi dan bertahan di pandemi dan resist sampai dengan after pandemi itu perusahaan yang cukup kuat sih. Menurut saya ya. Kalau saya boleh tahu, sekarang SKI total ada berapa cabang, Ci? Sekarang total sudah 13 cabang. 13 cabang, banyak banget ya. Dan terus ada planning buat buka cabang-cabang baru pastinya, Ci. Tentu, kita harus ekspansi terus. Ekspansi terus ya, keren. Dan juga Cici udah sempet tadi bahas tentang IPO. Dan memang di tahun 2022 ya, Ci, tepatnya SKI berhasil melantai di bursa dan menjadi perusahaan buah-buahan impor pertama yang melantai di bursa. Nah, ada gak sih, Ci, pertimbangan untuk SKI sendiri bisa go public dan menjadi perusahaan yang terbuka? Ya, ini pertanyaan menarik ya. Jadi IPO itu sebenarnya apa sih, membuat SKI menjadi apa? Pertama, SKI itu mempunyai banyak pintu dan peluang untuk bisnis, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Lebih dikenal ya. Jadi secara nama juga naik karena perusahaan menjadi TBK. Kedua, perusahaan menjadi semakin profesional.
Profesional itu dalam banyak hal ya, baik dari sisi kesejahteraan karyawan salah satunya tentu ya. Betul. Kedua, transparansi dalam laporan keuangan dan semuanya, juga perbaikan-perbaikan administrasi yang diperlukan. Jadi perusahaan menjadi semakin profesional. Jadi ini semua pemangku kepentingan akan merasa lebih baik dengan transparansi dan profesionalisme kita. Yang terakhir, yang saya rasa ini cukup penting ya. Dari yang saya ketahui kenapa orang SK itu bertahan lama ya rata-rata bekerjanya. Memang perusahaan ini dari dulu memberikan sistem kontribusi, bonus kontribusi yang sangat fair ya menurut saya. Sehingga dengan adanya sistem IPO ini tidak menutup kemungkinan karyawan-karyawan yang sebelumnya dituntut untuk merasa memiliki perusahaan, dengan adanya IPO, kepemilikan saham terhadap akan diberikan kepada karyawan yang bisa memberikan kontribusi. Jadi kesempatan untuk memiliki perusahaan beneran jadi terasa. Jadi terasa ya sih. Sebelumnya kan merasa. Sebelumnya merasa aja. Sekarang Iya. beneran ada. Ya, beneran bisa memiliki. Bisa ya. memiliki. Karena memang sahamnya bisa dimiliki bersama. Oke, keren banget. Dan karyawan juga dibagi ya Ci, sahamnya ya Ci. Iya, kamu kebagian nggak? Alhamdulillahnya saya kebagian sih. Alhamdulillah, bagus. Alhamdulillah saya dapat bagian ya. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sih tentang perusahaan, dan congrats sekali lagi buat Cireni dan juga perusahaan karena sudah melantai di bursa dan juga go public. Itu keren banget, dan kita jadi perusahaan pertama importir ya Ci yang melantai di bursa. Nah, kita udah kenal perusahaan, tadi udah kenalan sedikit sama Cireni. Nah, aku sebenarnya agak sedikit kepo sih Ci, tentang masa kecilnya Cireni. Gimana sampai sekarang bisa membentuk Cireni sampai saat ini dan bisa menjadi inspirasi bagi karyawan, terutama perempuan, dan juga saya Ci sebagai perempuan terinspirasi sekali sama Cireni. Bagus kalau bisa memberikan inspirasi. Oke. Masa kecil saya tuh sebenarnya waktu kecil saya tuh cukup sulit ya, karena memang dari bayi saya tuh udah hidupnya berpindah-pindah dari satu saudara ke saudara yang lain. Memang dititipkan ke keluarga ibu, jadi memang berpindah-pindah. Terus salah satu hal yang menginspirasi saya itu adalah pada saat saya sudah cukup besar dan saya ikut paman saya. Paman saya itu berdagang, pengusaha kecil-kecilan sih. Jadi dia memang punya toko. Jadi kita itu menerima biji-bijian, itu termasuk salah satunya biji kopi. Yang kedua biji jagung. Jadi jagung yang sudah dikeringin. Juga menerima produk alam seperti gula aren yang memang bentuknya masih mentah. Kemudian itu diolah oleh paman saya. Jadi value-nya pada saat masuk misalnya contoh sekian ribu, diolah menjadi puluhan ribu. Jadi saya melihat, wah ini mengolah sesuatu menjadi ada adding value-nya, dan produk ini sangat digemari. Jadi waktu itu kopi ini dan lain sebagainya diolah menjadi bahan yang dibutuhkan oleh orang. Gitu. Jadi sangat menginspirasi, dan saya waktu kecil saya tuh selalu pulang sekolah, saya nggak kemana-mana, saya selalu bantuin paman. Jadi memang responsif itu penting ya. Jadi kalau memang kita numpang itu kita harus responsif, itu penting. Jadi itu yang membawa saya sampai hari ini sih, saya yakin. Terus yang kedua, benar sih sebagai wanita memang ada tantangan ya dalam memimpin, tentu banyak hal ya. Jadi tapi ada positifnya sebagai wanita kita punya salah satu yang namanya insting ibu sih. Jadi ada hal-hal yang saya berasa ini kayaknya akan terjadi ini. Nanti saya akan follow up, saya akan panggil, saya akan bicara, dan saya akan kumpulkan gitu. Kayak feeling aja sih. Jadi kayak sense lah ya. Jadi ada hal-hal yang saya rasa ini feeling tambahan aja sih, bukan sesuatu yang khusus. Bukan berarti bapak-bapak nggak punya sebagai wanita sih. Iya. Bukan berarti bapak-bapak nggak punya, cuman mungkin itu memang hanya feeling yang seiring berjalan waktu itu kebentuk sih. Jadi memang jam terbang aja ya. Jam terbang juga sih ya.
sudah banyak makan asam garam ya sih. Kalau Enggak juga sih. oh enggak juga sih. Saya Nggak nanti enak soalnya asinnya asam sama enggak garam. Harus sama nasi ya, sama harus sama bumbu-bumbu. nasi. Oke. Oke, jadi keren banget sih, Ci. Jadi banyak belajar sama paman juga sih dari kecil dan juga ya semakin dewasa juga akhirnya belajar juga dan memimpin ya sih. Dan keren banget karena biasa kan yang memimpin itu kan laki-laki sih. Sebenarnya wanita ini ya ada sih, tapi nggak banyak gitu. Dan lebih banyak laki-laki yang memimpin. Tapi di SKI, si Reni memimpin banyak orang di bawahnya dan itu keren banget, sangat menginspirasi sekali gitu. Keren banget. Oke, sebagai penutup ya Ci, karena kita kayaknya udah kelamaan ngobrolnya. Ada gak sih Ci pesan khusus untuk seluruh karyawan SKI dan juga harapan buat SKI ke depannya Ci? Silakan. Pesannya ya buat teman-teman SKI itu adalah integritas dan profesionalisme sih. Jadi itu yang penting pesan saya untuk teman-teman, tunjukin apa yang memang bisa. Usaha itu nggak akan membohongi hasil sih, gitu ya. Setuju sih. Poin yang kedua, harapan saya semoga SKI bisa bertumbuh, berkembang bersama-sama dengan kita semua. Dan harapannya karyawan semua dapat menggunakan perusahaan sebagai kendaraan untuk bisa maju bersama demi kepentingan diri sendiri juga. Oke, itu aja sih harapan terbesar saya. Oke, keren banget. Keren banget, thank you Cireni sekali lagi sudah mau ikut meramaikan Segar Talks hari ini. Oke, teman-teman itu aja. Sampai ketemu di Segar Talks selanjutnya. Oke, bye. Thank you.